Bayangkan kamu sedang berjalan di jalanan sepi. Tiba-tiba suara keras menghantam telingamu. Bukan suara pistol, hanya knalpot motor. Tapi tubuhmu melompat, jantungmu berpacu, napasmu pendek. Tubuhmu seakan kembali ke tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Apa yang terjadi? Kenapa reaksi tubuh kita bisa seintens itu? Padahal bahaya tak benar-benar nyata. Inilah kisah tentang bagaimana trauma bukan hanya soal pikiran, tapi tentang tubuh yang tak pernah lupa. Kali ini kita akan melakukan pendekatan melalui buku The Body Keeps the Score, karya Dr. Bessel van der Kolk. Ketika kita bicara soal trauma, banyak orang membayangkan tragedi besar, seperti perang, kekerasan, bencana alam. Namun, pengarang mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Trauma itu bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang bagaimana tubuh dan otak kita merespon peristiwa itu dan menyimpannya. Trauma adalah pengalaman yang terlalu cepat, terlalu mendadak, atau terlalu menyakitkan untuk diproses secara utuh. Dan ketika otak tak mampu memahami, tubuh mengambil alih dan menyimpannya dalam bentuk memori biologis. Mari kita bicara soal sains. Otak kita terbagi menjadi beberapa bagian. Dua di antaranya sangat penting dalam memahami trauma. Yang pertama, amigdala. Alarm sistem, ia memantau bahaya. Yang kedua, korteks prefrontal. Pusat logika, analis, dan mengambil keputusan. Saat trauma terjadi, amigdala menjerit. Dia akan membunyikan alarm bahwa ini bahaya. Dan seketika itu, korteks prefrontal itu dimatikan. Kenapa? Karena dalam situasi hidup atau mati, berpikir rasional adalah kemewahan. Yang dibutuhkan hanya satu hal, yaitu selamat. Tapi ketika trauma tak selesai, sistem kita tak pernah benar-benar padam. Sejarah psikologi punya hubungan panjang dengan trauma. Pasca Perang Dunia Pertama, kondisi yang disebut shell shock mulai dikenal. Para prajurit kembali dari perang, tetapi tidak pernah benar-benar kembali secara mental. Mereka mengalami mimpi buruk, ledakan emosi, kilas balik. Namun saat itu, dunia belum mengerti, mereka dianggap lemah, bahkan gila. Barulah pada era 1980-an dan 1990-an, Dr. Basel dan rekan-rekannya mulai melihat pola biologis trauma. Lewat pemindaian otak, fMRI, mereka melihat trauma mengaktifkan amigdala berlebihan, mematikan pusat logika, dan bahkan membuat bagian otak yang memproses kata-kata menjadi pasif. Artinya, trauma bisa membuat seseorang tak bisa bicara tentangnya, karena tubuh merekamnya, tapi pikiran terputus. Pernahkah kamu mencium aroma yang membawamu kembali ke masa kecil? Tubuh menyimpan memori bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam bentuk sensasi. Itulah sebabnya orang yang mengalami trauma bisa merasa diserang hanya karena bau parfum, warna pakaian, atau suara tertentu. Mereka tak bisa move on, karena trauma bukan hanya kenangan. Ia adalah pengalaman biologis yang tertanam di sistem saraf, di otot, dan di detak jantung, bahkan dalam pola pernapasan. Dan inilah bagian paling penting, trauma mengubah persepsi terhadap waktu. Seseorang yang traumatis tak hidup di masa kini. Mereka hidup dalam sekarang yang terus-menerus dari masa lalu. Psikoterapi tradisional bertumpu pada bicara, tapi bagaimana bisa bicara menyembuhkan luka jika otak tak bisa memproses kata? Inilah mengapa pengarang mengembangkan pendekatan baru. Yang pertama, yoga atau mindfulness, mengembalikan kesadaran tubuh. Yang kedua, menstimulasi otak untuk mengolah kembali trauma. Yang ketiga, teater dan seni, memberi ruang untuk mengekspresikan yang tak terkatakan. Yang ketiga, neurofeedback, yaitu melatih otak untuk menemukan kembali ketenangan.
Kuncinya mengaktifkan tubuh secara sadar untuk menenangkan sistem saraf. Karena kalau tubuh menyimpan luka, maka tubuh pula yang harus diajak bicara. Menurut WHO, 1 dari 4 orang mengalami gangguan mental yang berkaitan dengan trauma sepanjang hidupnya. Dan trauma bukan hanya soal individu, ini bisa menular dari orang tua ke anak, dari generasi ke generasi. Sebuah penelitian tentang anak-anak korban Holocaust menunjukkan bahwa efek psikologis dan biologis trauma bisa diwariskan bahkan tanpa disadari. Kita mewarisi luka yang tak pernah kita alami. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa aku merasa gelisah tanpa alasan? Mengapa aku sulit percaya pada orang lain? Mengapa aku takut kehilangan bahkan saat semua baik-baik saja? Mungkin jawabannya ada di dalam tubuhmu, karena tubuh tidak pernah lupa. Hari ini, dunia mulai berubah. Ilmu saraf, psikologis, dan bahkan teknologi seperti AI dan VR untuk membantu terapi trauma. Simulasi aman dibuat untuk membantu pasien mengulang trauma dalam lingkungan yang bisa dikendalikan. Namun, ada satu prinsip yang tak berubah. Penyembuhan hanya terjadi saat seseorang merasa aman, bukan dipaksa, bukan diminta bicara, tapi diajak hadir sepenuhnya di saat ini. Jadi, pada akhirnya, jika tubuh menyimpan skor, apakah kita bisa menghapusnya? Tentu saja tidak. Tapi kita bisa membaca ulang catatannya, memahaminya, dan perlahan menulis ulang masa depan. Kita semua punya trauma, tapi kita juga punya tubuh. Dan tubuh seperti halnya luka, bisa pulih jika diberi ruang, waktu, dan kasih. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe.